warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tamla'u khazain Allah nura takunu lana walil mu'minina farajan wa farhan wa surura wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para guru, para alim, para asatidzah yang hadir pagi hari ini, kita doakan semoga Allah selalu berikan panjang umur, sehat wal afiyah, istiqomah di dalam membimbing kita semua. DKM Masjid Raya Jatimulya beserta semua pengurusnya, kita doakan juga semoga selalu sehat wal afiyah, diberikan oleh Allah kekuatan istiqomah untuk menjaga kemakmuran Masjid Raya Jatimulya. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah. Berkat rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya dari Allah, di pagi hari ini Allah masih berikan karunia yang agung, yakni kekuatan iman, Islam, ihsan beserta istiqomah menjalankan ibadah bersama-sama. Semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembahasan taklim kita sampai kepada Kitabul Janaiz, yaitu kitab menerangkan tentang hak-haknya kita terhadap jenazah. Inilah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai manusia yang Allah takdirkan menjadi keturunan Nabi Adam. Walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kepada kita sebagai keturunan Adam. Artinya pada saat-saat kita ini ditakdirkan oleh Allah harus pindah dari alam dunia ke alam barzah ataupun alam kubur. Jadi Allah memberikan satu keterangan pindahnya kita, lepasnya ruh kita dari tubuh kita ini dikenal sebutannya adalah, kalau disebut dalam Quran surat Ar-Rahman disebutnya adalah alamul barzah. Kemudian kalau disebut di dalam Quran surat At-Takatsur disebutnya adalah alamul kubur atau disebut kubur. Dua istilah ini hakikatnya satu makna, di mana ruh itu dilepas dari tubuh kita, maka secara kontekstualnya diterangkan bahwa Allah menciptakan tubuh kita ini adalah asal usulnya adalah min sulalatin min tin, dari saripati tanah, di mana ketika dulu Allah menciptakan Nabiuna Adam, langsung malaikat diperintahkan untuk memilih tanah-tanah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus dibentuk surah sebagaimana gambaran tubuh kita ini, kemudian Allah berikan ruh kehidupan
setelah itu menjadilah struktur di dalam tubuh kita, di tubuh Nabi Yuna Adam alaihissalam. Rasul menyatakan membentuk dengan 360 sendi dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Setelah itu Allah juga menghendaki menciptakanlah Ibu Hawa, diambil dari bagian dari dirinya Nabi Yuna Adam alaihissalam, sehingga terciptalah dua insan, yaitu bah Nabi Yuna Adam dan bah Ibu Hawa, baru disatukan dengan sebuah pernikahan yang pertama kali, yaitu yang dilakukan oleh bah Nabi Yuna Adam dan bah Ibu Hawa. Beliau di dalam keterangan dalam Al-Quran atau mufasir menyatakan bahwa kedua insan itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi ghairi abin wala ummin, tidak melalui proses dengan seorang ayah dan ibu. Walaupun di akhir-akhir ini ada seorang ulama dari Jawa Timur yang menyatakan bahwa bah Nabi Yuna Adam itu punya ibu, tapi itu semua adalah kaulnya kaul dhaif, karena Allah sendiri yang menyatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, selalu proses-proses melalui kudratil ilahiyah. Setelah Allah menciptakan Nabi Yuna Adam dan Ibu Hawa, kemudian disatukan beliau, kemudian itu skenario Allah, beliau dipindahkan di surga, dari surga kemudian dipindahkan ke dunia, sampai akhirnya beliau adalah mukim, berada di sekitar Baitullah sana. Karena perjumpaan Nabi Yuna Adam dan Ibu Hawa setelah dipisahkan sababiah beliau menikmati satu larangan Allah, Sajaratul Khuldi, itu terpisah, kemudian dipertemukan di satu tempat yang saat ini selalu dikunjungi umat Islam di saat ibadah umroh, yaitu di Jabal Rahmah. Jabal itu bukit atau gunung, Rahmah itu artinya kasih sayang atau cinta kasih. Jadi Nabi Yuna Adam alaihissalam dan Ibu Hawa dipertemukan kembali. Cinta kasih yang tadi teruji dengan terpisah dengan sekian tahun, ada yang menyatakan 40 tahun, ada yang menyatakan 150 tahun. Kemudian dipertemukan cinta kasih yang terputus dan terpisah itu di sebuah bukit yang dikenal Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, rahmat itu kasih sayang. Setelah itu hadirin wal hadirat, Allah menciptakan manusia dikenal adalah min nutfah. Min nutfah, nutfah itu apa? Nutfah itu tetesan sperma, air sperma. Dan air sperma ini dari mana Allah menciptakannya? Itu diciptakan adalah min sulalatim min tin, dari saripati tanah. Bah Nabi Yuna Adam memulai menikmati rizki-rizki yang Allah berikan melalui proses, yaitu ada di tanah. Beliau menanam biji-bijian, menanam sayur-mayur, menanam buah-buahan. Kemudian dari semua itu Allah sebutkan rizqon lakum, rizki untuk kita. Ketika mengkonsumsi, bah Nabi Yuna Adam mengkonsumsi makanan-makanan itu, Ibu Hawa juga mengkonsumsinya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menghendaki ada sebuah tetesan air yang tersimpan di dalam sulbinya atau di dalam itu oleh Nabi Yuna Adam. Ketika Allah perintahkan dengan hukum ibadah muasyarah bil ma'ruf, yaitu berhubungan yang baik antara suami istri, kemudian dipindahkanlah tetesan sperma itu kepada rahimnya bah Ibu Hawa. Setelah dipindahkannya, digambarkan oleh baginda Nabi 40 hari pertama asalnya sebuah cairan, terus berubah menjadi gumpalan darah.
Dari gumpalan darah 40 hari berikutnya menjadi gumpalan daging. Kemudian 40 hari berikutnya dibentuk oleh Allah dengan bentuk yang sempurna, organ tubuh yang sempurna di dalam diri seorang janin itu. Kemudian Allah berikan kehidupan yang dikenal dengan ar-ruh. Itu proses terciptanya manusia yang diterangkan dalam Quran dan dijabarkan oleh baginda Nabi di dalam hadisnya. Setelah itu dihidupkanlah kita fi alamid dunya, di dalam alam kehidupan dunia. Setelah kita dihidupkan di alam rahim di waktu yang umum yaitu 9 bulan. Kemudian setelah kita hidup di dunia ini, begitu banyak Allah memberikan keterangan-keterangan apa tujuan hidup kita. Ayatnya diturunkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menyatakan, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali aku perintahkan, aku ciptain untuk mereka ibadah. Kalau mengacu kepada Bah Nabiuna Adam, Allah menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan kalian semua itu khalifah. Apa itu hadirin khalifah? Khalifah itu berbeda dengan khilafah-khilafah yang diinginkan sebagian kelompok untuk mendirikan negara yang bernuansa Islam yang dikenal dengan khilafah-khilafah itu. Kalau khalifah adalah di mana manusia diciptain oleh Allah secara individu, tugas dan kewajibannya di dalam kehidupan ini untuk menjaga, melaksanakan dan terus mengembangkan daripada hukum-hukum Allah. Jadi kita menjadi khalifah itu hidup dalam kehidupan dunia itu dengan berpegang kepada hukum Allah. Itu adalah khalifatan fil ardi, menjadi khalifah di muka bumi. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian ketika Allah sudah memberikan kehidupan kita di muka bumi, Allah memberikan peringatan lagi. Di antara tugas yang paling berat apa? Melaksanakan ibadah salat. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguhnya salat itu aku wajibkan untuk orang-orang mukmin dan waktunya telah ditentukan. Ketika salat ini Bapak, makhluk-makhluk ini sudah diciptakan oleh Allah, ada gunung, ada langit, ada lautan, ada bumi, bermacam-macam. Itu ditawarin untuk ibadah salat, kulluhum yaqul la yastati'un. Semua menyatakan, ya Allah, kami tidak akan mampu menjalankan ibadah salat itu. Kami tidak akan mampu. Sehingga yang punya keberanian untuk menyatakan kami yang akan mengerjakan siapa? Manusia, ruhul insan, manusia ini. Sehingga ayat Al-Quran begitu banyak mengingatkan kepada kita tentang ibadah sholat itu. Karena memang kita dulu yang punya tanggung jawab, sudah menyatakan iya. Makanya apa? Ayat tentang perintah sholat dinisbahkannya kepada orang mukmin. Ya, diperintahkannya orang-orang mukmin. Makanya ayat Quran banyak mengungkapkan tentang janji-janji yang pernah kita ungkapkan dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah buka satu persatu bahwa aku tidak ciptakan manusia kecuali hanya untuk ibadah. Dibuka lagi bahwa sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang telah kutetapkan untuk orang-orang mukmin. Sampai Allah sendiri udah kasih tahu kepada kita bahwa ibadah yang satu ini merupakan ibadah yang paling berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah fa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikanlah alat penolongmu
Fasta'inu bisabri, dengan kesabaran ketabahanmu, wassalah, dan menjalankan salat. Sesungguhnya fa innaha, sesungguhnya salat itulah kabiratun, merupakan perintah Allah yang paling berat, illa alal khasyiin, kecuali orang-orang yang khusyuk. Kita semua insya Allah yang udah hadir ini istiqomah, ini adalah udah golongan minal khasyiin. Buktinya apa? Kita ringan. Yang lain orang terlelap dalam tidurnya, kita udah bangkit, bangun. Bahkan sebelumnya kita udah hidupkan qiyamul lail, kemudian kita sholat subuh berjamaah di masjid raya. Itu tanda kita golongan orang-orang yang khasyuun. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kehidupan dunia inilah yang Allah juga ingetin sama kita, likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaktimun. Bahwa kita sekarang hidup di dunia, kemudian setelah ini kita akan dipindahkan oleh Allah kepada kehidupan berikutnya, kehidupan di alam kubur. Ketika lepasnya ruh di dalam tubuh kita ini, tubuh yang tanpa ada ruh itu masih diberikan satu kemuliaan, ada syariat khusus untuk menjaga, memuliakan, merawatin jenazah itu sesuai dengan syariah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi enggak sembarangan, tidak sembarangan orang meninggal tanpa ruh terus dibuang. Ada kan di luar ajaran Islam, ada yang mereka setelah orang tuanya, saudaranya, istrinya, anaknya meninggal, kemudian apa? Dijadikan makanan burung-burung. Ini semua adalah ketika mereka tidak mengetahui bagaimana hakikat keagungan, kemuliaan yang namanya tubuh kita sebagai keturunan Adam. Yang memuliakannya adalah syariatul Islam. Yang memuliakannya siapa? Ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Islam ada kajian khusus, yaitu bagaimana kita merawat, memuliakan, mengagungkan, yaitu tubuh yang sudah tanpa ruh tersebut dalam konteks syariah. Yang dikenal adalah kita ngerawatin jenazah dengan hukum fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah satu kewajiban, kalau sebagian dari umat Islam sudah mengerjakannya, saqata an ghairihi, maka gugur daripada yang lainnya. Ini ditentukan oleh syariah. Kalau misalnya ada orang wafat, kemudian umat Islam semua angkat tangan tidak mau untuk merawatin jenazah itu, dalam proses itu 4 fardu kifayah dengan wajib memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya dan mengantarkan ke pemakaman. Kok semua umat Islam tidak ada yang mau? Hukumnya kulluhum yusyarikuna fil ismi, semuanya dihukumi dosa. Tapi kalau sebagian sudah ada, maka sudah gugur yang lain. Walaupun ini hukumnya dengan disebut fardu kifayah hadirin, tapi ada fadilah yang agung, fadilah yang mulia, ya. Kalau kita ini nanti akan dibahas di belakang, kalau kita ini takziah, ada seorang saudara kita, tetangga kita, teman kita berduka, kemudian kita datang bertakziah, ikut mengucapkan bela sungkawa dengan kalimat ajarakumullah wa adhama ajrahu, semoga Allah memberikan pahala yang besar dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepadamu, dan semoga engkau diberikan kesabaran dan ketabahan. Terus kita ikut nyolatin kepada jenazah itu, mendapatkan qiratun, dikasih pahala yang sangat besar oleh Allah, qiratun, 1 qirat.
1 kirot itu kalau digambarkan benda dunia ini hadirin, berupa emas segede gunung Uhud. Gunung Uhud yang ada di Madinah itu. Jadi kalau ada pernah menerangkan gunung Uhud itu sekitar 7 kilometer, ya, panjangnya sekitar 7 kilo. Belum lagi nanti tingginya. Lah itu berupa emas. Itu merupakan pahala kita menjalankan sholatul janazah. Maka kalau kita lihat bagaimana para ulama-ulama kita salafun as-sholih, kalau kita mendengarkan ada musibah, ucapan yang pertama adalah kalimatut tarji', inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ulama terus apa yang ditanya, Pak? Jam berapa? Kapan akan disolatkan? Karena yang ingin diraih itu ingin menyolatkan jenazah itu. Dan juga kalau kita sudah melaksanakan sholatul janazah, terus umat Islam itu terhitung jumlahnya alal qalil, paling sedikitnya itu adalah arba'ina nafarin minal mu'minin, 40 orang dari mukmin, maka Allah juga memberikan kemuliaan kepada jenazahnya. Jenazahnya akan dalam ampunan Allah, jenazahnya dalam perlindungan Allah, dalam syafaah dari Allah, bisa babiah disolatkan arba'ina nafarin minal mu'minin. Sedikitnya yang nyolatin itu bisa 40 orang. Maka hadirin harus paham ini. Jadi kalau takziah itu, kalau bisa kita ngejar untuk dapatin bisa sholat janazah. Syukur nanti habis sholat janazah, ya tabi ngantarin juga ilal maqabir, ke kuburan. Itu kemuliaan yang luar biasa. Dan inilah yang Allah beratur ingatkan oleh Nabi kita Muhammad melalui lisan beliau, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia memberi manfaat. Maka orang mukmin ada yang wafat memberi manfaat kepada kita yang hidup. Orang yang hidup memberi manfaat kepada orang yang wafat. Sababiah kita nyolatin, dia mendapat syafaat. Sababiah kita nyolatin ada jenazah itu, kita mendapatkan 1 kirot. Kalau kita ikut kemakaman ditambahin lagi 2 kirot. Jadi kita mendapat pahala 3 kirot bimauti ahadin. Sebab wafatnya seseorang kita mendapat 3 kirot. Sebab sholatnya kita, dia mendapatkan syafaat. Itulah kemuliaan kita sebagai Bani Adam. Diberikan syariat sehingga sababiah ada orang wafat, yang hidup mendapatkan pahala. Sababiah orang yang hidup yang dapat mendapatkan pahala. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama hadis tentang masalah janazah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru zikra hadhihi ladzat al-mautu, rawahu Tirmidzi wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa dia dikenal dengan sebutan nama tenarnya Abu Hurairah? Abu Hurairah itu seorang sahabat yang punya kegemaran, punya peliharaannya kucing. Di mana beliau ada, itu nanti nggak jauh di situ ada kucing beliau, sehingga dia dinisbatin seolah-olah bapaknya kucing. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing. Ya, itu lakob julukan nama tenar beliau. Ya. Asli namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr.
Abdurrahman bin Zakhr memberikan satu hadis, beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad menyeru kepada kita semua, aktiru, perbanyaklah, zikra, ingat, hadzimil ladzat, yang bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan hidup di duniawi ini. Kemudian apa yang bisa menghilangkan kenikmatan duniawi? Yaitu zikrul maut, ingat tentang sebuah kematian. Jadi akhirnya kita diperintahkan hadirin untuk setiap saat ingat bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan berikutnya yang dikenal adalah al-maqabir atau barzah. Lepasnya dari tubuh peristiwa itu dikenal dengan al-maut, sebuah kematian. Ingat bahwa semua yang hidup ini akan mengalami satu peristiwa, yaitu tentang kematian, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang hidup ini akan merasakan, dha'iqah, akan merasakan. Kemudian kematian itu juga dalam sebutan dalam Quran ada dua, hadirin. Ada kematian yang disebut naziat, ada kematian yang disebut nasitot. Kematian naziat itu orang yang tidak taat kepada Allah, yang selalu membangkang kepada Allah saat lepasnya roh itu dalam kesusahan, dalam penderitaan, itu disebut naziat. Kemudian ada orang yang ahli taat, ahli ibadah, amal sholih, yang ketika wafat itu diberikan oleh Allah adalah nasitot. Apa itu nasitot? Dengan kelembutan dan kasih sayang Allah. Ada orang wafat lagi sholat, ada orang wafat kemarin belum lama Pak di Masjid Al-Barkah itu wafat ya, sholat subuh. Ada juga yang wafat dalam kondisi qiraatul Quran. Gak jauh dari sini ada masjid di kampung namanya Masjid At-Taufik di Toyogiri. Ada seorang ibu, dia hidup dalam kesendiriannya, rumahnya dekat masjid. Rupanya punya cita-cita agung. Anaknya 2 orang, laki dan perempuan, udah sukses, sudah menjadi orang hebat, berkecukupan. Anaknya sampai bilang, ibu, kalau ibu mau tinggal di rumah saja ya, kata anak lakinya. Segala apa yang ibu inginkan kita cukupin, dan kami tidak akan menjadikan ibu sebagai khodamah, tidak menjadikan ibu sebagai pembantu rumah tangga. Ibu adalah seseorang pemilik rumah ini, majikan, kata anak lakinya. Kata dia, enggak nak, aku tetap pengen di sini aja. Di tempat inilah banyak kenangan-kenangan indah yang aku rasakan dengan abahmu. Di malam hari kita sholat berjamaah berdua, taqarrub kepada Allah di masa-masa hidup suaminya. Anaknya perempuan pun sama, kepingin muliain ibunya, dibawa ke rumahnya, enggak disuruh ngapa-ngapa, pokok tinggal di situ, ibu pengen apa bakal diturutin, tetap enggak mau juga. Rupanya ini bapak ibu hadirin, ibu ini punya cita-cita. Cita-citanya, permintaannya satu, ya Allah, kalau nanti engkau mentakdirkan aku wafat, pengennya aku wafat lagi ngaji baca Quran. Rupanya bapak ibu doanya dikabul. Ketika dia pengajian itu selalu posisi duduknya itu di sebelah kanannya ibu gurunya. Jadi kalau ibu gurunya memimpin baca suratul Yasin, baca suratul Waqiah, baca suratul Rahman, baca suratul Takbarok, dia selalu ada di sebelah kanan si ibu gurunya itu. Pas saat itu yang dibaca oleh ibu gurunya suratul Yasin. Di tengah-tengah bacaan itulah dia menjatuhkan tubuhnya ke pangkuan sang ibu guru. Kemudian sama ibu guru langsung mengucapkan shadaqallahul azim, diselesaikan pembacaannya, kemudian langsung ya dia menyuruh seseorang
mendatangi satu dokter yang ada di sekitar masjid itu untuk memeriksa, karena dia jatuh langsung sudah tidak ada kehidupan. Kemudian ternyata ketika dicek beliau sudah wafat. Wafatnya dengan keindahan kelembutan Allah, kasih sayang Allah dalam membaca firman-firman Allah. Itu disebut adalah an-nasitat. Istilah lain dikenal adalah yamutu ala husnul khotimah wa yamutu ala su'il khotimah. Ada orang yang wafat dengan husnul khotimah, di akhirnya baik, tidak ada kesengsaraan. Kemudian ada juga bisu'il khotimah, dengan akhirnya buruk, banyak kesengsaraan. Jadi kita diperintah oleh Nabi untuk seingat bahwa kita semua akan mengalami satu proses yang disebut adalah kematian. Yang bagi lil insan alla yaghfula an dzikrillahi li'annahu al-hisnul hasin kama yang bagi alla yaghfilu an a'dhamil mawaid ala wa huwa al-maut. Dan juga Nabi memberikan satu amar, jadikanlah sebuah nasihat yang indah kepada kita semua di saat kita ini sedang bertakziah atau ada salah satu keluarga, saudara, teman, sahabat wafat. Itu jadikanlah sebuah pelajaran. Fa'tabiru ya ulil albab, jadikan pelajaran, wahai orang-orang yang diberikan kecerdasan oleh Allah dengan akal dan hati. Jangan kita justru kadang-kadang menjadikan pecandaan di saat kita takziah. Yang sering saya nyaksiin, hadirin, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ketika kita mengantarkan ke makam, mestinya itu adalah nasihat yang mendalam. Kita itu nanti kalau sudah diantarkan ke makam, di tempat itu kita dalam kesendirian. Tempat yang dalam kondisi kesendirian itulah yang harus kita selalu pikirkan. Apa perbekalan yang kita siapkan untuk dalam kesendirian kita di dalam kubur itu. Makanya Nabi Muhammad di antara nanti doa-doa akan kita bahas, di antara doanya Nabi adalah Allahumma ja'allahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi. Ya Allah, jadikanlah ya kuburnya orang ini itu, kuburnya almarhum atau almarhumah itu menjadi daran, tempat tinggal, dan tempat tinggal ini lebih baik daripada tempat tinggal yang dulu pernah ditempati di dalam dunia. Kemudian dijadikanlah, mintakan kepada Allah, jadikan ya Allah bagi dia yang ada di dalam kubur ini didapatkan ahlan. Ahlan artinya keluarga. Yang keluarga itu lebih baik daripada keluarga di dunia. Apa yang bisa lebih baik keluarga itu daripada di dunia? Yaitu keluarga yang dimaksudkan adalah amalun soleh. Amal-amal soleh yang dia lakukan dengan sholat wajibnya terus berjamaah sepanjang hidupnya, didampingi dengan sholat qobliyah ba'diyah, tahiyatul masjid, syukril wudu, ada sholat qiyamul lil, ada sholat siang duha, tasbih. Itu amalan-amalan yang akan menjadikan khairan ahlan min ahlihi, akan menjadi lebih baik daripada keluarga yang ada di dalam kehidupan dunia. Kemudian mengingat tentang akan kematian itu menjadikan apa? Kita akan bangkit semangat kita untuk apa? Semangat untuk menuju kepada taubatan nasuha. Jadi ketika kita ingat, ya Allah, orang wafat itu tidak akan membicarakan tentang masalah orang yang sepuh mesti duluan, tidak.
Jadi wafat itu sebuah ketentuan Allah. Jadi banyak ya bapak ibunya masih sehat walafiat di dunia, anaknya wafat. Itu sebenarnya kita harus kaji, ini pelajaran yang sangat mendalam. Jadi setiap individual manusia yang hidup ini tidak akan pernah terlepas dari pantauan malaikat maut. Itu yang dimaksudkan, ingat bahwa kita semua akan mengalami satu peristiwa tadi, Za'iqatul maut. Jadi orang yang ingat akan kematian, yubadirul ala taubah, segera dia untuk bertaubat kepada Allah. Ingat banyak kesalahan-kesalahan kita. Dulu banyak sholat yang kita tinggalkan, dulu banyak puasa yang kita tinggalkan. Sekarang kesempatan yang ada, kalau kita punya kekuatan, kita rapiin ibadah-ibadah tersebut dengan menggantinya. Kalau kita sudah menyadari dulu banyak yang telah kita tinggalkan, itu disebut adalah liyatubu ilallah. Kita akan segera semangat untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan kita itu ingat kematian, yuzahidu fid dunya. Jadi orang zuhud, orang yang ahli tapa, artinya apa? Dunia ini sudah tidak bisa menjadikan penghalang hubungan kita dengan Allah. Dalam Quran surat Munafikun Allah memberikan penjelasan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah menjadikan asbab lalainya hubungan kamu dengan Allah sababiyah bi amwalikum wa anfusikum. Jangan sampai kita ini terperdaya dengan kesibukan dunia, harta, keluarga, menjadikan asbab hubungan kita dengan Allah terganggu. Kita balik dengan dunia, hubungan kita dengan Allah semakin kuat. Rizkinya banyak, sehat walafiat, kita menyegerakan, ya Allah ini sudah jam 11, bentar lagi masuk waktu zuhur, segera. Dengan kita punya harta, punya sepeda motornya, punya mobilnya, ayo segera dijadikan alat untuk sarana penyempurnaan ibadah. Itu ketika kita ingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai justru melupakan. Kadang-kadang orang ini, lah kita hidup di dunia cuma sekali aja, kenapa enggak kita bikin senang-senang? Nah ini kesalahan. Jadi orang yang bikin senang-senang itu salah. Tapi kalau orang senang, kemudian dari senang terus tasyakkur bi nikmatillah, itu jadi benar. Dengan kenikmatan Allah dia senang terus syukur, sehingga kenikmatan itu akan digunakan betul untuk taqarrub kepada Allah. Yu'malu lima khuliqallah. Dia akan gunakan sebagaimana Allah menciptakannya. Untuk apa? Untuk perbekalan dalam kehidupan dunia. Maka surat Al-Baqarah itu ngingetin hati. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats samarati rizqan lakum wa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dunia ini semua fasilitas untuk kita orang-orang yang beriman, tapi jangan kau jadikan dunia itu adalah sekutu-sekutu yang akan menantang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana benarnya? Dunia dijadikan kita semakin bertauhid, beriman, semakin kuat hubungan kita dengan Allah. Jadi ketika kita ingat dengan kematian, akan tumbuh di dalam diri kita segera bertobat kepada Allah. Akan tumbuh di dalam diri kita akan zuhud. Kemudian yang ketiga, akan tumbuh di dalam kita adalah apa yang disebutkan
nashtatun fi taatillah, akan punya kesemangatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis kedua, wa an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasul la yatamannayannakum ahadukumul maut lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayati khairan li wa tawaffani ma kanatil mamatu khairan li. Kemudian Nabi juga memberikan satu bimbingan bahwa kita seorang mukmin ini tidak boleh punya rojak, punya harapan-harapan kematian. Minta, ya Allah matikan saya, tidak boleh. Terutama pada saat-saat kita dalam kondisi sakit. Kalau memang Anda akan berdoa, doanya seperti ini yang diajarkan Nabi, Allahumma ahyini ma kanal hayati khairan li. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan, umur panjang, sehat wal afiyah. Kalau kehidupan dan umur panjang itu kebaikan untukku. Wa tawaffani, dan wafatkan aku ya Allah, ma kanal mamatu khairan li. Kalau kematianku itu akan menjadi kebaikan untukku. Jadi di saat kita minta kepada Allah, begitu gambaran mintanya. Ada doa yang biasa kita baca dengan doa Allahumma hawwin alaina ya Allah fi syakaratil maut. Artinya dalam permohonan, ya Allah Subhanahu wa taala, kalau memang aku sudah waktunya wafat, berikanlah wafatku dalam kondisi ringan. Hawwin alaina fi syakaratil maut. Kemudian ujung akhirnya wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Selamatkan kami dari api neraka dan mudahkan kami, percepat kami di saat melaksanakan hisab, perhitungan amal. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, baru awal pembukaan tentang bab jenazah. Yang pertama, Nabi memberikan himbauan agar kita ingat tentang satu kematian yang bakal terjadi pada kita. Yang kedua, kalau kita berdoa mohon kepada Allah, penyerahannya seperti itu. Ya Allah, berilah aku kehidupan kalau kehidupan itu baik untukku. Ya Allah, berikanlah wafatku dengan wafat yang baik, kalau memang dengan kematianku akan lebih baik. Maka selalu minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.